Cek halo, cek halo, satu halo, cek satu halo, cek satu, cek satu halo, halo tes satu halo, cek satu halo, cek satu, cek satu halo, cek satu, satu. Ya teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan ya. Ini ampli karaoke dengan merek Ozo. Ini kerusakan amplinya untuk channel mic 1 ini tidak fungsi ya. Nah, ini channel 2 dan channel 3 untuk echo-nya tidak fungsi ya. Jadi ini ampli karaoke merek Ozo, ini kerusakannya untuk channel mic 1 ini tidak fungsi, dan channel 2, 3 ini echo-nya tidak fungsi ya, tapi untuk mic-nya bunyi ya, normal ya. Nah teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di dunia channel servis elektronik ya, mengenai cara servis audio video. Ini mengenai cara servis ampli karaoke ya. Lanjut untuk videonya. Ya ini teman-teman ya, untuk ampli karaoke merek Ozo, modelnya KA3000R ya. Ini kerusakannya untuk channel mic 1 ini tidak fungsi ya. Untuk channel 2 ini fungsi mic-nya, channel 3 juga fungsi mic-nya, tetapi echo-nya ini tidak berfungsi ya. Nah ini untuk mesinnya, bagian powernya, bagian tune control untuk preamp mic, ini bagian master volume input ya. Nah ini master mic, master musik ya. Nah ini teman-teman ya, karena ini ampli dengan kerusakan untuk channel mic-nya, mic 1 tidak fungsi, maka langkah pertama ya untuk penelusuran bagian kerusakan adalah pengukuran pasif ya. Pengukuran pasif di penguat mic 1 ya, ini nanti diukur komponen potensiometer ini ya. Nah ini nanti diukur secara pasif ya, apakah potensionya masih mempunyai nilai resistansinya untuk penguat mic 1 ya. Di tune control preamp mic ini power supply-nya, PCC inputnya adalah simetris ya, 15 volt plus dan 15 volt min ya. Nah ini, dan untuk rangkaian echo-nya ini, nah ini bagian rangkaian echo-nya nanti diukur secara pasif, dari bagian echo-nya nanti bagian potensionya nanti diukur ya secara pasif, apakah potensionya ini masih berfungsi atau tidak ya. Lanjut untuk bongkar channel mic 1 ya. Ya ini teman-teman ya, langkah pertama adalah pengukuran pasif ya. Pengukuran pasif di sini adalah mengukur pasif untuk bagian komponen potensiometer ya. Ini menggunakan tester. Posisinya ada di skala ohm ini. Posisinya ada di 200 kilo ya. Nah ini, atau bisa di 20 kilo ya. Nanti tergantung
posisi atau nilai komponen potensiometer ini ya. Nah ini untuk channel mic 1, ini potensionya bagian volume mic ini menggunakan potensio dengan nilai 10 kilo ya. Nanti diukur menggunakan 20 kilo ya. Untuk balan ini 50 kilo. Untuk pengaturan echo, volume echo ini 10 kilo. Untuk pengaturan low atau bass ini 50 kilo. Untuk pengaturan mid ini 10 kilo. Dan untuk pengaturan high ya atau treble ini 50 kilo ya. Jadi nanti diukur satu persatu dari mulai volume, balan, penguat volume echo, low, mid, high ya. Sekarang langsung pengukuran secara pasif ya. Ya ini teman-teman ya, cara pengukuran pasif ini menggunakan tester dengan skala ohm ya, posisi ada di 20 kilo. Kita tes dulu untuk kalibrasinya, 0 ya. Nah itu 0. Kita ukur di bagian volume mic ya. Nah ini ngukurnya posisi ada di nempel di mesin ya untuk potensionya. Ini coba diukur kaki tengah dan kaki pinggir untuk maksimal. Nah ini coba diputar untuk pengaturan maksimalnya. Apakah bisa nilainya mendekati 0 atau tidak ya. Nah ini teman-teman ya, potensionya diputar maksimal, ini tidak menunjukkan angka 0 ya, artinya volume ini tidak berfungsi ya. Nah ini dari kaki tengah ke kaki pinggir satu lagi untuk minimal, untuk pengaturan maksimal minimal, ini minimalnya. Nah ini volumenya tidak berfungsi ya untuk pengaturan minimal ya. Dan diputar secara gantian ya. Ini untuk pengaturan putar maksimal ini diputar maksimal, ini nilai potensiometernya dengan nilai 10 kilonya tidak berfungsi ya. Artinya potensio ini rusak ya. Lanjut untuk pengukuran di bagian pengaturan echo ya, nih sama ya seperti pengukuran di volume. Nilai potensialnya ukurannya 10 kilo, jadi menggunakan skala ohm, posisi di 20 kilo ya. Kita cek untuk pengaturan maksimal di volume echo. Ya, ini tidak berfungsi ya, tidak menunjukkan nilai resistansi dari 10 kilo sampai ke 0 ya. Ya, ini sama ya untuk minimal dan maksimalnya yang tidak fungsi ya. Semua diukur ya secara bergantian ya, menggunakan tester. Ini posisi high-nya. Nah ini posisi high-nya masih bisa, tetapi tidak sempurna ya. Nah ini pengukurannya. Jadi cara servis ya dengan cepat dilakukan dengan dua cara ya, yaitu pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya. Nah ini untuk pengaturan untuk bagian midnya ini berfungsi ya. Nah ini teman-teman contoh potensio yang normal dan berfungsi. Ini posisi midnya, ini nilai potensionya 10 kilo. Posisi kaki tengah dan kaki pinggir ini. Nah ini kita putar untuk maksimal, ini potensinya nilainya berubah ya. Nah ini dari 10 kilo menuju 0 ya. Nah ini artinya potensinya normal ya. Untuk minimalnya ini 0,
dan diputar maksimal ini hasilnya 10 kilo ya. Nah ini teman-teman, untuk bassnya. Untuk bassnya juga sama ya. Nah ini fungsi pengaturan minimal dan maksimalnya fungsi ya. Nah ini untuk minimal ke maksimal ya. Nah ini teman-teman ya, untuk high-nya, fungsi tetapi tidak sempurna ya. Nah ini di channel 1 mic, di channel mic 1 ini sudah diketahui bahwa kerusakannya untuk sementara di bagian potensio, pengaturan mic, volume, pengaturan echo, pengaturan high ya. Nah ini nanti diganti dengan potensio yang baru ya. Nah ini sudah ketahuan di bagian mic 1 ya. Nah sekarang langsung potensionya dicopot ya, bagian high, bagian pengaturan echo dan volume mic ya. Ya ini teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pemasangan potensio yang baru ya. Ini untuk volume, ini menggunakan potensio 10 kilo, ini diganti dengan 20 kilo ya. Nah ini cara pengukurannya sama, ini kita tes potensio yang baru. Nah ini untuk posisi tengah dan pinggir kita atur maksimal. Nah itu teman-teman ya, potensionya berfungsi ya. Ini pengaturan maksimal ini mendekati 0 dan pengaturan minimal juga sama ya, mendekati 0 ya. Udah nomor saya bang. Ya ini ya teman-teman, untuk volume mic-nya sudah dipasang, ini potensio dengan ukuran 20 kilo. Untuk volume echo 20 kilo. Ini juga sama diukur untuk potensio yang baru. Dengan skala posisi di 20 kilo ya. Nah itu teman-teman ya, untuk pengaturan maksimal ini sudah bisa 0 ya. Dan nah diukur. Volume echo ini 10 kilo menggunakan diganti nilainya 20 kilo ya. Dan untuk pengaturan kontrol high ini potensinya menggunakan ukuran 50 kilo. Kita tes juga sama pengaturan maksimal dan minimal. Nah ini maksimalnya, ini potensio bisa mendekati 0 ya. Ya teman-teman ya, setelah potensio sudah diganti, untuk pengaturan volume, pengaturan echo, dan pengaturan high-nya kita tes langsung ya, apakah untuk channel mic satunya sudah berfungsi atau belum ya.
Langsung dicoba ya untuk channel mic satunya, apakah sudah berfungsi atau belum ya, setelah diganti potensio volume mic, volume echo, dan pengaturan high ya. Cek 1 2 3 T1 cek 1 1 cek halo 1 1 1 cek 1 cek 1 halo cek 1 cek 1 cek 1 1 cek 1 1 1 cek 1 1 1 tes cek cek 1 1 cek 1 1 cek 1 1 1 cek halo 1 halo cek 1 cek 1 1 1 cek 1 cek halo 1 halo T1 cek 1 cek 1 halo T1 2 cek 1 cek 1 1 halo cek 1 1 cek 1 cek halo 1 halo cek 1 2 cek 1 2 cek 1. Ya ini teman-teman ya, setelah tadi dites ya untuk hasil suaranya, channel mic 1 sudah normal ya setelah ganti komponennya, potensio bagian volume, potensio bagian echo, pengaturan echo, dan potensio untuk pengaturan kontrol bagian high-nya ya. Sekarang lanjut untuk menganalisa kerusakannya di bagian echo ya. Nah ini nanti diukur secara pasif ya, pengukuran pasif di mesin bagian echo-nya ya. Ya ini teman-teman ya untuk mesin kontrol bagian echo-nya. Nah ini nanti juga dicek ya pengukuran pasif di bagian potensio untuk pengaturan volume echo dan untuk pengaturan menu atau pilihan mode echo-nya ya, yang ini di bagian delay, repeat, dan volume ya. Nanti dicek potensionya, diukur dengan secara pasif ya, menggunakan tester di posisi ohm ya, skala ohm, posisi di 20 kilo ya. Ya ini teman-teman ya, setelah diukur nih untuk pengaturan volume echo-nya, ini menggunakan potensio dengan nilai 10 kilo. Ini diatur maksimal, ini potensionya tidak berfungsi ya. Nah ini tidak berfungsi. Untuk pilihan menu untuk delay, pengaturan delay, menggunakan potensio dengan ukuran 100 kilo ya.
Ya ini teman-teman ya, tadi potensionya sudah diukur ya, ada 3 biji yang kerusakan ya, yang rusak ya. Untuk volume echo ini nilainya 10 kilo, ini diukur tadi dengan tester skala ohm, posisi di 20 kilo. Ini untuk pengaturan maksimal tidak fungsi ya, tidak menunjukkan 0 ya, dan untuk pengaturan minimal ya. Dan pengaturan di kontrol delay dan repeat ya, ini juga sama, tidak fungsi. Nah ini teman-teman ya, untuk potensio diganti ya, pengaturan volume, pengaturan volume echo ini diganti yang baru. Ya teman-teman ya, ini potensio yang sudah diganti yang baru ya. Ini untuk pengaturan delay, ini repeat, dan ini volume input buat pengaturan echo ya, volume echo ya. Nah ini teman-teman, setelah tadi diukur secara pasif, untuk nilai resistansinya untuk volume echo-nya tidak fungsi ya, dan pengaturan repeat dan delaynya ya. Sekarang lanjut untuk tes hasil suaranya ya, apakah echo-nya sudah berfungsi atau belum ya. Ya teman-teman ya, setelah tadi pemasangan potensio yang baru, kita tes untuk hasil suaranya ya. Di bagian mic 1, mic 2, dan mic 3 ya, yang tadi echo-nya tidak berfungsi ya. Sekarang tes untuk mic 1 ya. Cek, halo, cek 1. Nah ini teman-teman, echo-nya sekarang diatur. Nah ini pengaturan echo-nya. Cek, halo. Cik. Cek, halo, 1, halo, cek 1. Cek 1, halo, halo, tes 1. Cek 1, halo. Untuk delay-nya apakah fungsi? Cek, halo, cek 1. Cek, halo, cek, halo, cek 1. Cek, cek, cek. Tes 1, cek 1, halo, halo, tes 1. Cek 1, halo, cek 1. Cek, halo, 1, 2. Cek, halo, 1, 2. Cek 1, halo, cek 1. Cek 1, halo, cek 1. Cek 1, halo, cek 1. Nah itu teman-teman ya, echo-nya sudah fungsi ya. Kita tes lagi. Cek, cek, cek 1. Ini pengaturan echo-nya. Cek, halo, cek 1, halo, cek 1, halo, cek 1. Cek 1, 1, cek 1. Sekarang di channel 2 ya. Cek, halo, cek 1, cek 1, cek 1, halo, cek 1. Di channel 2 echo-nya belum fungsi ya. Nah ini pengaturan untuk volume mic, volume echo ini tidak fungsi ya. Nanti diukur juga secara pasif apakah rusak apa tidak ya. Cek 1. Nah ini untuk mic 3 nya. Cek 1, halo, cek, halo, cek 1. Cek, halo, cek, halo, 1. Cek, halo, 1, cek 1. Cek, halo, cek, halo, 1. Nah ini teman-teman, untuk mic 3 nya normal ya. Untuk mic 2 nya belum sempurna ya. Untuk bagian pengaturan echo nya belum fungsi ya. Nah ini Cek, halo, cek, halo, cek 1, halo, cek 1, cek 1, cek 1, cek 1, 1, cek 1. Nah ini teman-teman ya, tadi setelah dicoba untuk channel mic-nya sudah fungsi ya. Untuk pengaturan volume dan pengaturan echo-nya sudah fungsi semua. Dan ini untuk kontrol, pilihan untuk delay dan repeat-nya juga sudah fungsi ya. Di bagian channel mic 2 ini belum fungsi ya, belum normal ya untuk pengaturan echo-nya. Ya ini teman-teman ya, setelah tadi diganti untuk potensionya,
bagian mic 1 yang tadi tidak fungsi ya untuk mic-nya. Ini sudah diganti untuk potensionya bagian volume mic, pengaturan echo, dan kontrol bagian high-nya. Ini untuk channel mic 1-nya. Dan untuk kontrol bagian echo-nya ini sudah diganti ya tadi potensionya, bagian volume, bagian pengaturan echo, delay, dan repeat ya. Sekarang tes lagi untuk hasil suaranya bagian channel 1 yang tadi tidak fungsi. Cek 1 halo tes 1. Cek 1 halo, cek halo, cek 1, cek 1 halo, cek halo tes 1, cek 1 halo, cek 1. Nah ini teman-teman ya, untuk mic 1-nya sudah normal ya. Sekarang cek untuk mic 2 dan mic 3 yang tadi echo-nya tidak fungsi. Sekarang tes lagi untuk mic 2-nya. Cek 1 halo, cek 1. Nah ini pengaturan echo-nya tadi tidak fungsi ya. Sekarang tes. Cek halo, cek 1, cek halo, cek 1, cek 1 halo, cek 1, cek. Nah itu ya, di mic 2 sudah normal untuk echo-nya, dan mic 3 sekarang tes. Untuk pengaturan echo-nya tadi tidak fungsi. Cek halo, cek halo. Nah ini pengaturan echo-nya. Cek halo, cek 1 halo, cek 1. Nah itu teman-teman ya. Ya teman-teman ya, untuk mic 2, mic 3 ini untuk pengaturan echo-nya sudah fungsi ya, dan mic 1-nya juga sudah fungsi semuanya setelah diganti untuk potensio bagian volume dan pengaturan high dan volume echo-nya ya. Jadi langkah-langkahnya adalah, cara pertama adalah pengukuran pasif ya. Setelah dilakukan pengukuran pasif dan sudah diketahui dan dianalisa bahwa kerusakannya ada di potensionya, tidak fungsi ya untuk pengaturan maksimal dan minimal, maka selanjutnya adalah diganti untuk potensio yang baru ya, dan diukur kembali untuk pengukuran pasif ya, supaya meyakinkan ya. Nah ini teman-teman, hasilnya sudah normal ya untuk ampli karaoke merek Ozo modelnya KA300R. Ini dengan kerusakan channel mic 1 tidak fungsi, dan channel 2, 3 ini echo-nya tidak fungsi ya setelah diganti potensinya. Sekarang untuk amplinya sudah normal kembali ya, seperti aslinya ya, atau semula ya. Ya teman-teman ya, alhamdulillah untuk power ampli karaoke merek Ozo dengan model KA300R-nya ini sudah normal kembali ya, setelah tadi kerusakan bagian mic 1-nya tidak fungsi dan bagian mic 1 tidak fungsi. Untuk mic 2 dan mic 3 ini fungsi tetapi echo-nya tidak fungsi ya. Jadi ini kerusakannya ada dua, untuk channel mic 1-nya tidak fungsi, dan untuk channel mic 2 dan mic 3 echo-nya tidak fungsi ya. Setelah tadi perbaikan ya, dianalisa untuk kerusakan di mesin penguat mic channel 1, ini potensinya sudah tidak normal ya, dan diganti yang baru ya. Sama juga di posisi bagian pengaturan echo ya, ini juga sama, dianalisa untuk pengaturan potensinya ini tidak fungsi ya, dan diganti dengan yang baru. Nah teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ini bagian ampli atau karaoke ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.